Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat udang goreng mentega yang enak banget dari resepnya mertua saya. Enak banget, caranya juga ada dua cara yang kalian bisa coba. Nanti saya akan kasih tips-tipsnya. Ya, langsung aja kita masak yuk. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Masih tetap sehat dan semangat? Nah, hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana saya membuat udang goreng mentega super simple ala Dapur Yuli ya. Resepnya saya dapat dari mertua saya. Nah, apa yang saya gunakan untuk membuat udang goreng mentega ini ya? Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat udang goreng mentega ya. Yang pertama tentu saja saya ada udang. Ini sekitar setengah kilo udang yang agak besar ya. Agak besar seperti ini, saya beli setengah kilo. Nah, ini udang sudah saya cuci bersih, saya bersihkan juga kotorannya. Terus saya kasih air jeruk nipis dan sedikit garam. Saya biarkan sebentar, lalu nanti akan kita goreng dulu ya. Nah, untuk bumbunya di sini saya punya 4 siung bawang merah, 4 sampai 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah buah bawang bombay ya. Lalu di sini ada 1 batang daun bawang ya. Lalu untuk saus menteganya tentu saja kita pakai mentega ya nanti untuk menggoreng udang, untuk menggoreng atau menumis bumbunya ya. Nah, bahan-bahan yang saya gunakan untuk sausnya di sini saya udah siapkan juga mangkok seperti ini. Di sini ada sekitar 20 sampai 30 ml air. Lalu saya akan kasih saus-saus yang saya pakai. Yang pertama, 2 sendok makan kecap asin. Nah, 2 sendok makan kecap asin. Lalu saya kasih 1 sendok makan saus tiram. Saya kasih juga 1 sendok makan minyak wijen. Nah, saya kasih sekitar 2 sendok makan kecap manis. Lalu saya kasih saus sambal 1 sendok makan. Kalau kalian nggak mau ada pedas sama sekali, kalian boleh skip saus sambalnya ya. Dan saya juga kasih saus tomat sekitar 2 sendok makan ya. Nah, oke. Nah, ini adalah saus-saus yang saya pakai untuk membuat udang goreng mentega ala saya ya. Nah, selain daripada ini akan saya aduk sampai rata seperti ini. Untuk sausnya nanti ya. Nah, selain dari ini kita juga butuh nanti adalah garam, merica, dan gula pasir. Kita sesuaikan dengan taste lidah kita ya, atau keasinan atau rasa yang kita mau dari makanan kita. Jadi secukupnya, kalian kasih sedikit dulu, lalu kalau kurang baru kalian tambahkan bumbunya, oke? Nah, kalau bumbunya sudah pas, kalian nggak perlu nambahin apa-apa lagi ya. Oke, nah yang pertama kita lakukan setelah kita menyiapkan bahan-bahan dan bumbunya ini, kita akan menggoreng udangnya. Nah, ini saya udah naikkan minyak goreng, saya akan menggoreng udangnya ya. Nah, goreng udangnya itu sampai benar-benar agak kering ya. Jadi nanti bumbu menteganya akan meresap ke. Udah golden brown gini. Nah, kita angkat ya. Wangi banget udangnya. Nah, ini kita akan angkat, kita tiriskan dulu minyaknya. Nah, ini udah golden brown banget. Ini saya taruh dulu di piring seperti ini. Nah, kita akan bikin sausnya ya. Dengan wajan yang sama untuk menggoreng tadi, kita naikkan mentega ya. Jadi kita nggak pakai minyak, pakai mentega. Lebih kurang sekitar 3 sampai 4 sendok makan minyak ya.
Nah, nanti kalau dirasa belum cukup, kita akan tambahkan. Nah, ini menurut saya udah cukup ya. Nah, seperti ini. Saya masukkan dulu bawang bombaynya sama daun bawangnya. Kenapa saya pakai daun bawang? Daun bawang itu menambah cita rasa ya teman-teman. Jadi aroma daun bawang yang digoreng itu enak banget kalau untuk masak-masakan kayak gini ya. Nah, jadi saya tumis dulu daun bawang sama bawang bombaynya. Setelah agak-agak harum, apinya jangan besar-besar, sedang aja. Setelah agak-agak harum gini, kita masukkan bawang merahnya dulu, bawang putih terakhir, karena bawang putih itu cepet banget kekuningan ya, cepet matangnya. Nah, seperti ini kita aduk, kelihatan enggak? Kita aduk sampai benar-benar harum banget. Nah, lalu kita masukkan bawang putihnya, kita aduk rata seperti ini. Kita masukkan sausnya. Yummy banget. Kita aduk rata ya. Kita aduk rata sampai dia sedikit mengental atau menyusut sedikit, dan bau aromanya itu semerbak banget nih. Udah keluar asap-asapnya dan itu tuh wangi banget. Nah, kita aduk rata. Kita cicip dulu rasanya. Saya akan kasih gula pasir karena menurut saya kurang gula pasir, sedikit, setengah sendok makan aja. Untuk rasa yang lain sudah pas. Saya akan kasih sedikit lada hitam. Kalau kalian nggak suka lada hitam, kalian mau pakai merica juga boleh. Saya pakai lada hitam sedikit. Nah, lalu saya aduk-aduk sebentar doang, saya aduk-aduk. Saya masukkan udangnya. Mantap. Saya aduk-aduk bersama dengan udangnya sampai kuahnya agak sedikit menyusut dan menyerap ke udang-udang ini ya. Nah, kalian boleh besarkan apinya sedikit supaya cepat menyerap ke udang-udangnya. Yummy. Nah, kalau kalian mau bener-bener jadi ada dua cara untuk membuat kayak udang goreng mentega ini. Satu, kalian langsung tumis bawang-bawangnya dengan kecap-kecapnya itu selagi menumis bumbunya ya, bawangnya ya. Nah, cara kedua seperti ini, kalian siapkan dulu bumbunya tadi, kecap-kecapannya, baru dimasukkan langsung pas tumisannya. Nah, kalian bebas mau pilih yang mana. Hasilnya sama, cuman lebih kering kalau kalian pakai cara yang pertama itu ya, karena saya nggak terlalu kasih air kalau pakai cara yang pertama. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai bumbunya meresap ke udang-udangnya dan agak sedikit asat ya. Nah, setelah sedikit asat dan meresap ke udangnya semua bumbunya, baru kita sajikan. Nah, kita sajikan ya, jadinya udangnya seperti ini nih. Dia udah caramelize banget sama bumbunya. Kita sajikan. Nah, jadinya seperti ini. Kalian lihat, caramelize banget ya. Nah, untuk garnishnya kita cukup kasih taburan sedikit daun bawang aja, biar cantik aja. Ya, yang segar daun bawangnya. Nah, seperti ini, sedikit aja. Nah, jadi deh, ini dia udang goreng mentega ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Ini enak banget, anak-anak tuh suka banget. Nah, tips buat kalian, untuk udangnya, kepalanya itu jangan dibuang. Kalau dijadikan mentega gini, sari-sarinya itu nempel di kepalanya, dan kalau kalian makan
dihisap kepalanya itu benar-benar enak banget. Nah, kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi ide masakan kalian ya. Oke, jangan lupa subscribe kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga resep ini bisa jadi teman menu kalian juga. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!